Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Hajatil dunia bil masyarah, wa hajatil akhirati bil maghfirah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kita, umat Islam sudah tidak asing lagi dengan seseorang imam besar yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang disebut dengan nama Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i, yang mana mazhab ini adalah mazhab yang paling banyak diikuti di negeri kita, yaitu Indonesia. Di balik kehebatan dan tingginya derajat beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, tentunya ada sosok yang orang tua yang hebat pula dalam membesarkan dan mendidik beliau. Berbicara tentang orang tua dari Imam Syafi'i, ada kisah-kisah inspiratif dari ibu beliau yang mana Allah jadikan pertemuan dan pernikahan dari kedua orang tua beliau sangat menarik dan patut untuk dicontoh. Berikut kisahnya. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki yang bernama Sayyid Idris, ayah dari Imam Syafi'i. Suatu ketika, Sayyid Idris sedang menelusuri sebuah sungai dan merasa haus karena cuaca saat itu sangatlah panas. Lalu segeralah Sayyid Idris berhenti dalam penelusurannya dan meminum air sungai serta membasuh wajahnya. Lalu ia bersyukur dan berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan keselamatan kepadaku dengan air sungai ini." Tiba-tiba ia melihat sesuatu mengapung di sungai dan menuju ke arahnya. Kemudian Sayyid Idris pun mendekatinya dan ternyata itu sebuah apel. Ia berpikir mungkin apel ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Lalu ia memakan apel tersebut. Ketika apel itu habis dimakannya, ia teringat suatu dan beristighfar. Ia berkata, "Astagfirullah, jika ada sebuah apel yang hanyut di sungai ini, itu menandakan ada sebuah kebun yang mana kebun tersebut mungkin ada pemiliknya." Ia pun merasa bersalah dan takut akan kesalahannya. Ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu segeralah ia bergegas ke kebun tersebut. Dan benar saja, di ulu sungai terdapat kebun apel yang sangat luas. Ia pun mendatangi kebun tersebut dan mencari pemiliknya, guna untuk meminta maaf ketika ia sedang mencari. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang kakek-kakek yang memberi salam, yang mana kakek ini adalah pemilik kebun tersebut. Lalu Sayyid Idris mengatakan perihal bahwa ia telah menemukan sebuah apel, yang mungkin apel tersebut berasal dari kebun milik kakek tersebut, dan memakannya tanpa izin, dan dia pun meminta maaf akan hal itu. Lalu kakek itu menatap Sayyid Idris dengan tajam, dan Sayyid Idris pun berkata, "Maafkanlah Tuan, saya siap menerima hukuman apapun dari Tuan, asalkan Tuan memaafkan saya." Lalu kakek itu berkata, "Baiklah anak muda, kau akan aku terima hukuman dariku. Hukuman adalah kau harus membersihkan kebunku selama 1 bulan penuh." Sayyid Idris pun menjawab, "Baiklah Tuan, saya akan menjalankan hukuman itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala." Sayyid Idris menyelesaikan masa hukumannya dengan sempurna dan dengan harapan mendapatkan maaf atas kesalahannya. Lalu tepat hari terakhir pada masa hukumannya, Sayyid Idris bertanya kepada pemilik kebun tersebut, "Aku tuh telah menyelesaikan hukuman yang kau berikan. Apakah ridho atau ada hukuman lain untuk menebus kesalahanku?" Pemilik kebun itu berkata, "Tentu saja ada. Aku memiliki seorang anak gadis yang bernama Fatimah.
Dia buta, tuli, bisu, dan juga lumpuh. Dan kau anak muda, kau harus menikahinya. Said Idris pun terkejut dan gemetar mendengar hukuman ini. Pemilik kebun itu berkata, "Apakah kau tidak bersedia?" Dan Said Idris pun mulai menguasai dirinya dan berpikir, apabila dia tidak mendapatkan maaf dari pemilik kebun itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak akan memaafkan kesalahannya. Maka Said Idris berkata, "Baiklah, saya akan penuhi, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Untuk menikahi anak kakek dengan kesabaran dan keikhlasan, Said Idris pun menikahi putri pemilik kebun apel tersebut. Setelah usai pernikahan, Said Idris pun hendak memasuki kamar pengantin yang di dalamnya telah menunggu seseorang gadis pemilik kebun apel tersebut. Said Idris pun hendak mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu gadis yang tahu dia itu bisu menjawab salam, "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, aku telah menunggu Anda dari tadi." Lalu Said Idris pun terkejut mendengar jawaban itu. Lalu dengan rasa bingung, ia berkata, "Maafkan saya telah salah memasuki kamar. Sebenarnya saya sedang mencari gadis yang bernama Fatimah. Dia adalah anak pemilik kebun apel." Gadis itu menjawab, "Sayalah yang Anda cari." Dan Said Idris berkata, "Oh, tidak mungkin." Lalu Said Idris pun keluar dan menemui kakek yang mempunyai kebun apel tersebut dan berkata, "Mohon maaf, saya telah lancang karena sudah memasuki kamar gadis cantik. Tapi di manakah kamar Fatimah, istri saya?" Kakek itu menjawab, "Kau tidak salah, wahai Idris. Yang kau masuki itu adalah kamarnya putri satu-satunya." Lalu Said Idris kembali bertanya, "Tetapi saya tidak melihat dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh." Lalu kakek itu pun menjawab dengan penuh hikmah. Kakek itu berkata, "Anakku Fatimah memang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Namun yang aku maksud, dia buta adalah karena dia tidak pernah menggunakan kedua matanya untuk melihat hal-hal yang buruk. Dia tuli karena telinganya tidak pernah mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Dan dia bisu karena dia tidak pernah menggunakan mulutnya untuk berbicara kotor. Dan dia lumpuh karena dia tidak pernah berjalan menggerakkan kirinya ke tempat maksiat. Sekarang segeralah kembali ke kamarnya dan temuilah dia yang telah sah menjadi istrimu." Setelah mendengar perkataan kakek itu, Said Idris pun sangat berbahagia karena ia mendapatkan seorang istri yang bukan saja memiliki paras yang cantik, namun juga memiliki iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang bayi dari rahim Fatimah yang mereka beri nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i rahimahumullah, sahabat yang beriman, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untaian kisah inspirasi kedua orang tua Imam Syafi'i, yang mana ayahnya Said Idris Asy-Syafi'i adalah seorang hamba Allah yang sangat bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki keikhlasan serta kesabaran yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakannya seorang istri yang solehah dan seorang anak yang menjadi imam besar yang namanya harum sampai saat ini. Semoga dari kisah mulia ini memberikan inspirasi serta motivasi dan juga contoh untuk kita semua, bahwasanya keikhlasan serta kesabaran dengan akhlak yang baik itu pasti memancarkan sesuatu yang baik bagi kita dan keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.